permisi nggak lewatnya? Kerja gini capek. Loh. Hanif kenapa? Capek Bu, kalau kerja gini terus gak pernah dihargai orang. Masya Allah. Yuk kita ngobrol dulu yuk kalau gitu yuk. Ayo. Nggak bisa gini, ayo. Let's do. Silakan duduk. Gimana ceritanya? Saya stres Bu, kerja di sini Bu. Anak-anak saya bebersih, nggak ada punten-puntennya, capek saya Bu, stres. Pasti ya. Nggak capek, nggak beres-beres jadinya teh Bu. Aduh. Tadi teh sedang apa sebenarnya? Sedang beberes Bu, biar kelihatan bagus. Ya. Udahlah Bu, saya capek nih, stres setiap hari kayak gini. Gimana sih Bu caranya biar saya nggak stres gitu, enjoy dalam pekerjaan itu? Ya. Jadi gini Kang Hanif ya. Pernah dengar nggak yang namanya hadis segala sesuatu bergantung niat? Sedikit Bu. Pernah dengar gitu ya? Nah itu sebenarnya dalam ilmu neurologi sendiri ya, dan neuropsikologi juga dikatakan bahwa ternyata memang benar ya, kalau kita niat ya untuk melakukan sesuatu, maka otak kita akan bekerja sama, hati kita juga bekerja sama gitu. Nah makanya dalam setiap apapun dalam agama kita, mau makan niat dulu gitu kan, supaya makanan bisa dicerna. Mau kerja niat dulu supaya bisa kerja dengan nyaman dan efektif, efisien gitu ya. Jadi ternyata kata ahli neuropsikologi ya, ketika seorang berniat itu, for example, saya niat mau kerja membersihkan gedung hari ini misal gitu ya, maka 1/500 detik kemudian sel-sel otak kita yang akan membantu kita bekerja dengan efektif, efisien dan happy itu langsung bekerja sama dan melakukan apa yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi betul kata agama kita, segala sesuatu bergantung pada niat. Nah, gimana caranya supaya bisa menikmati pekerjaan, bagaimana mengontrol emosi segala macam gitu itu ya. saya susah Bu kontrol emosi. Itu dia. Jadi Kang Hanif, yang namanya emosi itu muncul pasti karena ada sebabnya dong ya. Ya Bu. Gak puas ya, kecewa gitu kan ya, marahnya. Jadi semua kekecewaan dan ketidakpuasan itu ya kita kelola dengan cara kita harus melihat apapun yang menjadi tantangan itu sebagai ya, contohnya ada tantangan orang injek-injek pas lagi ngepel gitu kan ya, kemudian bos nggak pernah happy dengan pekerjaan kita, contohnya gitu kan, dan seterusnya. Nah itu kita anggap sebagai kesempatan untuk berkembang gitu loh. Jadi bukan dianggap sebagai wah ini mau hancurin gua nih, mau membuat mood gua jelek nih gitu. Tapi diinjek-injek, diinjek-injek. Ya sudah, kalau begitu mungkin saya mengganggu, saya ngepelnya mungkin di waktu yang lebih nggak terlalu rame barangkali gitu ya. Jadi semua tantangan itu kita hadapi seolah-olah itu kesempatan untuk berkembang. Oh iya sih. Iya, jadi kita akan tenang saja gitu kan ya. Nah satu lagi Kang Hanif, kalau kita terbiasa untuk teriak-teriak pada saat nggak happy atau marah atau kecewa gitu ya, nah itu sebenarnya memancing yang namanya bagian di otak kita yang membuat kita ingin lebih marah lagi dan lebih marah lagi. Dan tersalurkan biasanya Bu teriak itu. Kita mengira akan tersalurkan ya, padahal enggak, bukannya mengkalemkan, malah bikin kita makin emosi, makin emosi, makin capek. Karena semua energi kita habis untuk mempertahankan diri atas kemarahan itu gitu. Jadi hormon nggak enak itu, hormon kortisol, hormon stres itu meningkat makin banyak, akhirnya merasa makin nggak berdaya, makin nggak enakan gitu kan ya. Hormon tenangnya hilang, terpancing sendiri kita untuk lebih marah dan lebih marah lagi, dan akhirnya capek sendiri. Dan sesaat doang ya Bu ya. Dan sesaat doang. Ya, coba bandingkan deh kalau nanti Kang Hanif mengalami hal yang sama gitu kan ya. Oh nggak apa-apa Kang gitu kan ya. Ya saya kan juga mengerjakan tugas dengan baik. Oh mungkin pada saat yang akan datang saya mencoba untuk ke tempat yang lain aja. Nah ketika menghadapi dengan tenang begitu, otak kita nggak terpancing untuk mengeluarkan hormon stres. Oh iya, siap. Gitu. Siap. Ya Kang Hanif ya. Afirmasi diri berarti. Betul ya. Baik. Niatkan dulu bahwa saya bekerja ini karena Allah, karena saya ingin membuat tempat ini nyaman dan bersih untuk semua orang gitu ya. Maka otak kita akan berkolaborasi gitu kan. Setelah niat, kemudian setiap kali ada tantangan atau problem gitu ya,
maka kita harus menganggap itu sebagai ini kesempatan aku untuk berkembang nih. Coba aku lihat bisa nggak aku menghandle dengan tenang. Oh iya, siap. Gitu. Ya Kang Hanif ya? Siap Ibu. Iya, mudah-mudahan bermakna ya pekerjaannya ya. Oke, siap Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Sama-sama. di hari selanjutnya saya bisa lebih baik. Baik, sama-sama Kang Hanif. Makasih Bu. Ya, mari.